Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manual solo leveling Ragnarok chapter 41 sampai chapter 42. Di mana kita akan diperlihatkan Suho yang berhasil mengalahkan Lee Min-sung dengan segenap kekuatannya. Dan kita juga diperlihatkan tekad Suho yang ingin menjadi yang terkuat. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah terkena serangan fatal akibat tusukan dari pedang yang dilancarkan Apostle Itarim. Dojin kemudian berkata, "Kau memang memiliki kekuatan besar, tapi keberadaanmu sendiri kurang terasa. Itulah alasannya, aku akan merebut Authority of Darkness darimu. Aku akan merebut kekuatan sang kegelapan darimu. Jika aku melakukannya, maka mungkin aku bisa memahami perasaan yang dulu pernah dirasakan oleh sang kegelapan." Suho yang tertusuk itu pun berusaha melepaskan dirinya. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya gemetar dan berkeringat deras. Dalam hati ia berkata, "Meski aku memiliki kekuatan ini, sepertinya aku masih belum mengerti tentang kekuatanku ini." Setelah kupikir-pikir, Lee Min-sung pernah mengatakan hal yang sama. Karakter membosankan tanpa ego yang hanya memilih dalam batasan moralitas. Orang seperti itu tidak akan pernah tahu apa yang ia inginkan sendiri. Seandainya kau tidak beruntung mendapatkan kekuatan itu, kau hanya akan hidup sebagai karakter sampingan. Cepat atau lambat, akan ada saatnya di mana kau dipaksa untuk mengambil keputusan. Setelah mengingat kata-kata itu, Suho termenung. Ia juga bertanya-tanya, apa ada hal lain selain staff dan skill yang dibutuhkan untuk bertambah kuat? Suho kemudian juga teringat saat ia menonton drakor bersama Beru. Saat itu Beru bertanya, "Monang muda, kenapa belakangan ini Anda tidak menggunakan Shadow Morphing Weapon Anda?" Suho menjawab bahwa ia sudah memiliki item sarung tangan tinju yang memiliki attack power yang lebih besar. Selain itu, aku juga bisa menggunakan bone skill dalam pertarungan, bahkan menggunakan Ruler Authority dan memanggil prajurit bayangan. Jika aku menambah Shadow Morphing, kurasa aku tidak bisa mengatasinya. Setelah Suho mengingat itu, Suho pun tenggelam dalam pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa ia memberi batasan pada dirinya sendiri dengan semudah itu. Sepertinya aku masih memiliki kebiasaan saat aku masih belum awaken. Sekarang setelah aku pikir-pikir, aku sudah tidak pernah menggambar sejak aku awaken. Padahal dulu aku sangat suka menggambar. Suho pun membenarkan apa yang dikatakan Lee Min-sung saat itu. Bertemu ayahku sudah diatur oleh sistem. Bertemu ibuku pada akhirnya itu akan terjadi jika aku terus bertambah kuat. Tapi untuk alasanku untuk bertambah kuat, aku sendiri belum bisa menemukannya. Kenapa selama ini aku selalu mengikuti jejak ayahku? Yang ayah butuhkan bukanlah tiruan dirinya. Aku harus menemukan hal yang bisa kulakukan sendiri. Setelah memikirkan banyak hal, Suho yang sekarat itu pun mengulurkan tangannya secara perlahan. Dengan gemetar ia berkata, "Arise, bangkitlah." Apostle kemudian melihat sesuatu di sana dan berkata, prajurit bayangan memanglah prajurit immortal yang bahkan bisa bangkit kembali setelah kematian. Tapi tak peduli berapa kali mereka bangkit dan menyerangku, mereka bukanlah ancaman bagiku. Di sana terlihat Suho telah membangkitkan prajurit bayangannya kembali. Namun berbeda dengan biasanya, semua prajurit bayangan Suho kini telah menyatu. Melihat itu, Dojin dalam hati berkata, mereka menyatu. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini saat peperangan melawan sang kegelapan. Apa ini chimera? Di saat prajurit bayangan Suho menggabungkan diri mereka satu sama lain, Grey kemudian segera memisahkan diri dari tubuh Suho. Dan pada saat itulah, kegelapan mulai menyelimuti tubuh Suho. Di halaman berikutnya, kita diperlihatkan sebuah kelas balik, di mana itu adalah masa-masa Suho kecil saat masih bersama kedua orang tuanya. Sambil jalan-jalan di pasar malam, Suho kecil mengatakan bahwa ia ingin menjadi detektif keren seperti ayahnya. Bahkan ia juga ingin menjadi atlet lari yang sangat kuat seperti ibunya. Mendengar cita-cita putranya tersebut, Cha In kemudian menatap Suho kecil dan berkata, "Suho,
Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa melakukannya. Tapi jika itu memang keinginanmu sendiri, silakan gapai mimpi itu. Tapi aku ingin kamu bertanya dari dalam lubuk hatimu, apa memang benar itu yang kamu inginkan? Suho kemudian juga teringat saat ia masih menggambar semut di kampusnya. Lim Do-gyu saat itu mengatakan bahwa Suho tidak akan berkembang jika terus menggambar hal yang sama. Tapi Suho saat itu menjawab bahwa dengan menggambar satu hal berulang kali, itu akan membentuk sebuah pola yang lebih bagus. Lim Do-gyu kemudian menunjuk salah satu gambar Suho dengan berkata, lantas apa ini bisa disebut sebagai semut? Teringat dengan momen itu, Suho dalam hati berkata, fakta bahwa aku bisa membangkitkan Shadow from Transformation lebih cepat dari ayahku, sistem pasti sudah menyesuaikan dengan kondisiku. Tanpa terkekang oleh bentuk-bentuk kaku, aku akan menggambar bayangan se-fleksibel mungkin. Dan sekarang, Suho telah mengaktifkan Shadow from Transformation dengan menyerap prajurit bayangannya. Kekuatan kegelapan kini mulai menyelimuti sebagian tubuh Suho. Bahkan saking kuatnya, Beru sampai kesulitan menjaga bentuk fisiknya. Beru kemudian menjauh dari Suho dan pergi ke sisi Esil di belakang. Esil kemudian bertanya, Beru, apa yang terjadi dengan Monark muda? Beru menjawab bahwa ia juga tidak mengerti, tapi Monark muda sepertinya mulai keluar dari cangkangnya. Melihat perubahan Suho, dalam hati Apostle berkata, tampaknya orang ini punya bakat terpendam. Situasinya semakin gawat. Aku harus segera membuatnya sekarat dan mulai menyuntikkan star fragment ke dalam tubuhnya. Namun sebelum Apostle melakukan itu, sebuah bayangan tajam bergerak dengan cepat dan akan menusuk wajah Apostle. Tapi dengan refleksnya yang luar biasa, Apostle langsung melepaskan pedangnya dari tubuh Suho dan mundur ke belakang. Ia pun sedikit kesal saat merasakan sosok Suho yang justru malah bertambah kuat. Dalam hati Apostle berkata, apa-apaan ini? Seharusnya kekuatan para hunter tidak bisa bertambah kuat begitu saja. Jangan-jangan dia baru saja reawakening. Dan pada saat itulah, luka tusukan di tubuh Suho secara perlahan mulai pulih dengan kekuatan kegelapan. Tangan kirinya kini juga telah dilapisi armor kegelapan yang sangat pekat. Bahkan tatapannya juga semakin tajam yang sangat mengintimidasi. Dalam hati Suho berkata, Shadow from Transformation seharusnya tidak hanya mengubah para bayangan menjadi senjata. Jika aku mempertimbangkan elemen bayangan yang bisa melar ini, seharusnya aku bisa menerapkannya dalam berbagai macam bentuk. Setelah memikirkan itu, Suho kemudian langsung melepaskan bayangan Kasaka tepat di samping Apostle. Akan tetapi, Apostle dapat dengan mudah menebas bayangan Kasaka tersebut. Namun serangan Suho tak berhenti sampai di situ saja. Kini dari belakang muncul bayangan High Orc yang siap menghantamkan gadanya. Dan duar! Gada itu pun dihantamkan dengan sangat keras ke arah Apostle. Tapi betapa mengejutkannya, Apostle dengan entengnya menahan hantaman gada itu dengan pedangnya. Apostle berkata, berapapun prajurit bayangan yang kau miliki, itu akan sia-sia saja. Dan seketika itu juga, Apostle langsung mencincang prajurit bayangan High Orc tersebut. Sing 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 sing, duar! Namun dari balik bayangan, Apostle melihat sesuatu yang berbahaya. Dan ternyata, di sana Suho telah mengaktifkan Bone Skill dengan Esil. Tangan kiri Suho kini telah dilapisi energi yang sangat kuat yang menyambar-nyambar. Bone Skill Demon Strike telah diaktifkan. Suho bergumam, jika ini tidak berhasil, maka aku sudah tidak tahu lagi. Dan segera setelah itu, Suho langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menerjang ke arah Apostle. Menanggapi itu, Apostle bergerak lebih cepat dan menebas Suho dengan pedangnya terlebih dahulu. Apostle berkata, kau kira aku akan terkena serangan seperti itu? Dojin pun tersenyum. Suho kini telah terkena tebasan pedang Apostle hingga terluka parah. Tapi Suho masih belum menyerah. Dan betapa mengejutkannya, Suho telah mengalihkan serangan Demon Strike pada bayangan Sheikah. Dan sekarang, bayangan Sheikah telah muncul dari belakang Apostle dan siap melepaskan serangan Demon Strike. Dan duar! Serangan itu pun tepat mengenai pipi Apostle dan membuatnya terhempas dengan sangat keras hingga menghantam batu besar di sana. Dari balik kepulan asap, Apostle telah terkapar lemas di sana. Dojin yang sedang mengendalikan Lee Min-soo dari jauh ternyata juga terkena dampak dari serangan Suho tersebut. Dengan bercucuran darah di kepalanya, ia berkata, aku tak menyangka dia memindahkan serangannya kepada prajurit bayangan. Caramu menggunakan authority itu, aku tidak pernah melihatnya dari sang kegelapan sebelumnya.
Dan sekarang, aku bahkan tidak bisa berbicara. Apa rahangku telah hancur? Tapi tubuhku masih mampu bergerak. Jika aku mengorbankan energi kehidupan dari Lee Min-sung untuk mengisi manaku, aku masih bisa bertarung. Aku tidak akan kalah darinya. Namun di saat Apostle akan bangkit, Lee Min-sung tiba-tiba memberontak dan berusaha mengambil kesadarannya kembali. Dari alam bawah sadar, Lee Min-sung berkata, "Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin seorang dengan kekuatan rank S dikalahkan oleh orang yang lebih rendah?" Apostle menjawab, "Sialan, tak aku sangka kau bisa melawan dominasiku, Lee Min-sung. Jika kau tidak diam, aku akan membunuhmu." Lee Min-sung berkata, "Aku tidak peduli. Yang ku benci adalah selalu diremehkan. Ini adalah kesempatanku untuk menyerang balik para bajingan yang menghinaku." Lee Min-sung kemudian merobek armor yang melapisi tubuhnya sebagai tanda bahwa ia sedang melawan dominasi Apostle Itarim. Namun pada saat itu, Suho perlahan mendekat ke arah Lee Min-sung. Menyadari itu, Lee Min-sung kemudian menatap Suho yang ada di hadapannya dan bergumam, "Baiklah, majulah dasar sialan. Jika aku tidak bisa menjadi sang protagonis, maka aku akan mengisi peran yang diberikan kepadaku. Ini adalah arc terakhirku, sang villain." Lee Min-sung kemudian merobek armornya hingga hancur. Dan seketika itu juga, Suho tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan Lee Min-sung dan siap melepaskan tinjunya. Dan duar! Tinju Suho itu pun menghantam Lee Min-sung dengan sangat dahsyat. Karena Lee Min-sung telah merobek armornya, tinju Suho itu pun sampai menembus perut Lee Min-sung. Lee Min-sung kini telah mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Kekuatan Apostle dalam dirinya juga perlahan menghilang. Wujudnya juga berubah kembali seperti semula. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi sayangnya rahangnya telah patah. Dalam hati ia berkata, "Perutku yang tertusuk saja sudah sangat buruk. Sekarang rahangku patah dan aku tidak bisa mengucapkan kata-kata terakhirku dengan benar." Saat alien itu muncul di hadapanku, kukira itu adalah kesempatan untuk mengubah dunia yang hancur ini. Tapi pada harinya malah jadi seperti ini. Sejak Great Cataclysm terjadi, hidupku sungguh kacau. Sesaat kemudian, wajah Lim Taegyu terlintas dalam benaknya. "Min-sung, apa kau mau bekerja sama?" Sial, kenapa wajah Lim Taegyu itu menjadi hal terakhir yang terlintas dalam benakku? Jangan meremehkanku, aku adalah sang superstar Lee Min-sung. Melihat wajah Suho di hadapannya, Min-sung dalam hati berkata, "Ada apa denganmu bajingan kecil? Kenapa kau menatapku dengan rasa kasihan seperti itu?" Melihat Lee Min-sung yang tak mampu mengucapkan sepatah kata, Suho menatap Lee Min-sung dengan tatapan penuh belas kasih. Dan sampai pada akhirnya, Lee Min-sung telah menemui ajalnya. Ia pun terjatuh dengan lubang di perutnya dan mulutnya yang ternganga. Pesan dari sistem muncul, XP telah didapatkan, Anda naik level, misi selesai. Melihat kemenangan Suho, Beru, Esil, dan Grey pun sangat terharu. Mereka sangat bangga saat melihat monark muda mampu mengalahkan Apostle Itarim. Namun di saat mereka bahagia, Suho justru termenung saat melihat akhir hayat Lee Min-sung. Suho merasa orang yang ia lawan di saat-saat terakhir itu bukanlah Apostle Itarim, melainkan Lee Min-sung itu sendiri. Melihat Suho yang seperti itu, Beru kemudian bertanya, "Monark muda, ini adalah pertama kalinya Anda membunuh manusia. Apa Anda merasa terganggu dengan itu?" Suho menjawab, "Ada sesuatu yang kusadari berkat Lee Min-sung. Sejak aku menjadi player, tujuanku hanyalah menemukan ibuku dan membantu ayahku sebisa mungkin. Tapi kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah memiliki tujuanku sendiri. Mungkin itu alasan Lee Min-sung memanggilku sebagai karakter membosankan tanpa ego." Lalu tiba-tiba aku teringat saat di akhir tutorial di mana aku melawan ayahku. Pada saat itu, aku merasa kagum dengannya. Walaupun saat itu dia menjadi musuhku, tapi aku menghormatinya. Aku ingin menjadi kuat seperti ayahku. Sekarang aku memang sudah berjuang keras untuk menang, tapi dalam lubuk hatiku, aku merasa frustasi. Di titik tertentu, ayahku menjadi sangat jauh, sangat kuat, sampai-sampai aku berhenti memikirkannya. Tapi sekarang aku harus mengatakannya, memiliki mimpi haruslah besar. Suho kemudian mengacungkan jari telunjuknya dan berkata, "Jika aku harus bertambah kuat, maka aku akan menjadi yang terkuat. Baik itu Apostle Itarim, para monark, bahkan ayahku sendiri, aku akan melampaui mereka semua. Itu adalah ego yang kupilih untuk diriku sendiri." Mendengar deklarasi Suho tersebut, Esil terdiam. Beru kemudian berkata, "Monark muda,
Tentu saja, kurasa itu mustahil, tapi aku akan selalu mendukung Anda, Monark muda. Esil berkata, sepertinya sangat sulit jika Anda ingin menjadi lebih kuat dibanding Tuan Sung Jinwoo. Mendengar tanggapan mereka berdua, Suho merasa itu adalah reaksi yang wajar. Ia kemudian berterima kasih kepada mereka. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.